Halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Go gedang di gawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wil Jatim Siji. Wani. Senang sekali ya Cak dan Neng, kita bisa ketemu lagi di Cak Pajak. Cangkruan lagi kita mau cangkruan yang berfaedah. Membahas soal pajak cuma di Cak Pajak bersama dengan Cak Iping dan Neng Kiki. Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Cangkruk lagi kita ya? Iya, siap, mantap. Kali ini kita mau bahas masih soal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Kalau kemarin kita sudah bicara soal ruang lingkup yang di UU KUP ya, Cak Iping. Ya kemarin itu. Sekarang kita mau melanjutkan ke pembahasan di ruang lingkup selanjutnya, yaitu mengenai PPH dan PPN, supaya kita memahami secara utuh nanti ya Undang-Undang HPP ini. Betul, siap. Nah, kita akan bahas lagi topik-topik yang banyak dibicarakan oleh Cak dan Ning yang ada di rumah mengenai di ruang lingkup yang ada di PPH dan PPN gitu ya, Cak Iping ya. Masih ada salah paham lagi ya, kalau kemarin di KUP ada salah paham, di iya. PPH ada salah paham ya masih. Iya, yang akan kita bicarakan semoga menjadi lebih jelas. Ya. Cak dan Ning yang lagi nonton di rumah tahu nggak kalau di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada kabar gembira loh. Wah, kabar gembiranya adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau yang menggunakan tarif PP 23 gitu ya, betul. Tidak dikenai pajak penghasilan atas peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun gitu. Betul ya nih Kiki ya. Kalau kita mengenalnya kemarin adalah wajib pajak UMKM gitu ya. Betul. Kalau di peraturannya memang wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu gitu ya. Di Undang-Undang HPP ini orang pribadi pengusaha yang menghitung PPH dengan tarif UMKM ya, yang kemarin 0,5% itu, dan peredaran brutonya ternyata itu enggak sampai dengan 500 juta saja gitu ya. Dalam setahun itu tidak dikenai PPH. Kalau kemarin di Undang-Undang PPH, di PP 23 yang lama itu kan berapapun kena 0,5% ya. Betul, tapi di Undang-Undang HPP ini diberikan kemudahan gitu, keberpihakan gitu ya pada UMKM. Jadi kalau omsetnya sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai PPH, jadi tidak usah bayar pajak, seperti itu. Diberikan PTKP gitu ya. Dan semacam baru gitu ya PTKP-nya sampai dengan 500 juta tadi ya Cak Iping ya. Benar-benar kabar gembira nih buat Cak dan Ning semua gitu ya. Lagi-lagi apa semangat tadi keberpihakan gitu ya. Oke. Nah, selain itu Cak Iping ada lagi nih ya, Cak dan Ning ada lagi yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ada perubahan lapisan dan tarif di pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, Cak Iping, tolong dong dijelasin buat Cak dan Ning perubahannya seperti apa sih? Memang ada perubahan tarif ya, terus kemudian keluar kayak skema gitu ya di media maupun online maupun cetak ya. Oh, nanti kalau penghasilan 60 juta jadi kena pajak 5% ya gitu ya. Nah, ya betul tuh. Ya seperti itu kan ya berita yang di luar. Ya memang lapisan itu dari dulu ada, sudah ada 0 sampai 50 juta itu kena tarif PPh 5%, kemudian 50 sampai 250 juta itu kena 15%. Itu dari dulu ada. Itu dulu ya. Itu dari penghasilan kena pajak ya, kawan pajak jangan salah paham nanti. Dari penghasilan kena pajak. Brutonya 50 juta terus kena 5%, bukan seperti itu. Jadi itu adalah dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu apa? Ya tentu penghasilan bruto kita gitu ya, dikurangi dulu pengurang-pengurang. Salah satu contohnya adalah penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Setelah itu bersih baru itu yang dikenakan tarif. Nah, justru di Undang-Undang HPP ini lapisan yang pertama itu diperlebar gitu ya. 5% yang dulunya adalah 0 sampai 50 juta, sekarang dengan Undang-Undang HPP ini diperlebar menjadi 0 sampai 60 juta. Jadi sebelum Undang-Undang HPP ini 60 juta ini kena
lapisan yang kedua 15% justru turun menjadi 5%, seperti itu. Ini kan sama seperti tadi ya, kalau tadi UMKM itu undang pemerintah keberpihakan pada UMKM, di sini terjadi suatu asas keadilan dan gotong royong, gitu ya. Karena memang ada lapisan tarif pajak yang baru juga untuk yang di atas 5 miliar itu ada tarif baru 35%. Untuk yang penghasilan kena pajaknya Iya. di atas 5 miliar. Iya, kalau 5 miliar kan gitu banyak ya. Iya. Ini bersihnya 5 miliar, tentu enggak. Ya, ini kan gotong royong ya. Gotong Kalau yang royong. tadi kan yang 5% itu diperlebar gitu ya. Jadi dari 0 sampai 50 menjadi 0 sampai 60. Kemudian mereka yang berpenghasilannya lebih gitu ya. 5% kan sangat lebih ya, kawan pajak tentu harus gotong royong juga membayar pajak lebih, yaitu tarif baru 35%. Karena yang dulu di atas 500 juta sampai berapapun itu tarifnya 30%. Yang baru ini ada tarif baru, lapisan baru 35%, iya. gitu ya. Seperti itu kawan pajak. Jadi tarif PPh-nya itu untuk penghasilan kena pajak, bukan penghasilan bruto. Kemudian justru lapisan bawah itu diperlebar 0 sampai 50 juta menjadi 0 sampai 60 juta yang kena 5%. Kemudian mereka yang berpenghasilan lebih di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak baru 35%. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, Iya. perubahan pada lapisan dan juga tarif pajak penghasilan orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Iya. Yang patut digarisbawahi itu tadi, itu adalah penghasilan kena pajak. Jadi bukan penghasilan yang misalkan punya penghasilan bruto 60 juta langsung 5% gitu, enggak Oh ya. ya, betul. Enggak seperti itu ya. Itu Jadi adalah penghasilan kena pajak. Itulah istilahnya seperti itu ya, betul Ya. sekali. Nah, itu tadi soal pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi ya, Ya, Kak betul. Iping. Kalau untuk wajib pajak badan, ada informasi apa nih di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Oh ya. Perpajakan? Tadi untuk tarif PPh orang pribadi, untuk tarif PPh badan mulai tahun 2022 tarifnya adalah 22%. Ini untuk berlaku mulai tahun pajak 2022. Jadi 22%, seperti itu. Tarifnya Kiki. di 22% ya. 22%. Kalau dulu kan 25% ya. Ya, sekarang ini 22%. 22%. Baik, sudah jelas semua ya Cak Daning ya, Ya. tadi soal pajak penghasilan gitu ya, yang banyak dibicarakan. Oke, kita mau beralih nih sekarang Cak Iping soal PPN gitu. Karena ada topik juga nih, banyak yang dibahas nih di masyarakat soal PPN gitu ya. Iya. Pada rame nih Cak Iping soal Iya. sembako Iya, kena sembako PPN. kena PPN ya. Wah, gimana ceritanya nih sembako kok kena PPN gitu ya? Iya betul. Memang di Undang-Undang HPP ini diatur mengenai apa ya, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu dihapus dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Tapi barang dan jasa tersebut saat ini dipindahkan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dipindahkan ke dibebaskan. Barang kebutuhan pokok tadi yang dibahas Ya. itu tetap dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil ini tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan undang-undang PPN. Nanti kita lihat di pengaturan di PP dan PMK-nya ya, Ning Kiki ya. Jadi barang kebutuhan pokok itu di Undang-Undang HPP ini dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti itu. Pengaturannya nanti di PP dan PMK. Gitu ya. Jadi Iya. bukan berarti kalau saya beli beras di warung itu nanti langsung kena PPN gitu ya Cak Iping Iya, ya. dan langsung seperti itu. Nggak Nanti langsung kan ya. pemerintah selektif ya, di PMK-nya nanti Betul. tentu diatur bagaimana itu pengaturannya barang kebutuhan pokok gitu ya. Seperti itu. Oke, itu tadi soal sembako atau kebutuhan Iya. pokok ya, bahan kebutuhan pokok. Gimana nih kalau soal tarif Cak Iping? Dengar-dengar nih tarifnya naik ya Cak Iping ya? Iya, tarif PPN memang naik dari 10% menjadi 11%. Dan ini mulai berlaku tanggal 1 April tahun 2022. 1 April 2022. Iya, Oke. masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk misalkan pedagang kan mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan aplikasinya atau sebagaimana, seperti itu Kiki. Jadi tarif PPN-nya jadi 11%. Iya, Berlakunya pada tanggal 1 April 2022 yang akan Ya, datang. tentu pemerintah
dalam menetapkan tarif ini ada kajiannya ya, juga melihat benchmark dari tarif BPN di banyak negara gitu ya, di Asia Tenggara maupun di negara yang lain seperti itu. Wah, betul banget tuh Cak Iping. Banyak banget ya informasi yang kita dapatkan pada episode kali ini terkait ruang lingkup PPH dan PPN yang diatur dalam UU HPP. Semoga Cak dan Ning yang lagi nonton Cak Pajak semakin mendapatkan informasi lengkap, semakin mengerti dan mengenal undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan gitu ya. Iya. Nah, Cak dan Ning, jangan lupa untuk terus ikuti Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 karena kita akan lebih banyak lagi cangkruk. Iya, kita lanjutkan lagi nanti ya tentang undang-undang HPP ini karena masih ada klaster-klaster berikutnya. Salah satunya adalah PPS nanti. Betul. Ya, yang kita tunggu-tunggu bersama bagaimana pengaturannya. Nanti simak terus pokoknya ya, Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Baiklah, itu tadi cangkruan kita di episode Cak Pajak kali ini. Sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku bila ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji. Wani. Sampai jumpa.